Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu rekan sejawat yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu di acara presentasi implementasi budaya positif di SD Negeri Ulahar 2 oleh Ibu Sri Rahayu CGP Angkatan 7. Rahayu, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Ulahar 2 yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil implementasi saya melaksanakan budaya positif berkaitan dengan pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu, sebagai awal dari sosialisasi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Pertanyaan saya yang ketiga, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nanti kita akan jawab bersama-sama kaitan dengan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, saya ajak untuk mengumpamakan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga tersebut digenggam dalam genggaman. Dalam genggaman ini ibaratkan kita memiliki sesuatu prinsip yang sangat berharga. Jika ada orang lain yang ingin membuka genggaman tangan kita meskipun dengan berbagai cara, dengan merayu, membujuk, kira-kira apakah tetap kita buka atau tetap kita pertahankan, Bapak Ibu? Tetap kita pertahankan. Berarti kesimpulannya, siapa yang bisa membuka genggaman tangan kita? Kita sendiri. Artinya kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol orang lain, itu hanya seakan-akan. Karena ketika kita mengontrol orang lain, dia sedang mau dikontrol oleh kita. Hakikatnya adalah diri kita sendiri yang memegang atas keinginan kita sendiri. Mari kita mulai tentang disiplin positif. Makna kata disiplin sebetulnya itu adalah belajar untuk mencari keinginan diri sendiri, potensi diri sendiri, sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan sendiri. Namun dalam budaya kita, disiplin seringkali dikaitkan dengan kepatuhan, dengan ketidaknyamanan atau tentang pelanggaran. Yang kedua, tentang teori motivasi. Orang melakukan sesuatu biasanya karena motivasi. Yang kedua, karena perasaan tidak nyaman. Anak-anak patuh kepada guru karena tidak ingin mendapat hukuman. Artinya dia tidak ingin merasa tidak nyaman. Supaya tidak mendapat hukuman guru, maka mereka patuh pada aturan kita. Mendisiplinkan anak sama dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal seperti mandiri, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, seperti elemen-elemen yang ada pada profil pelajar
Pancasila. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga bisa menggerakkan diri sendiri. Artinya belajar merdeka lebih bermuara pada anak belajar karena keinginannya sendiri, bukan atas kontrol atau perintah dari orang lain. Menurut beberapa penelitian, ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Dalam pembelajaran kita sehari-hari dengan anak, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak yang mendapat penghargaan merasa terapresiasi, tetapi di sisi lain menimbulkan sifat lebih daripada anak yang lain, menimbulkan sifat sombong, dan itu yang tidak kita harapkan. Anak-anak yang tidak pernah atau jarang mendapatkan hadiah, dia akan termotivasi untuk selalu berkembang. Yang sebaiknya kita lakukan untuk mengapresiasi anak daripada memberikan penghargaan adalah program kebajikan atau apresiasi. Misalkan beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, meskipun ada anak yang tidak mendapat juara kelas misalkan atau tidak berprestasi, tapi tetap sama saja kita beri apresiasi atau dukungan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, berlanjut, tidak hanya anak itu saja, tapi semua anak pernah kita puji apapun kelebihan mereka, dan fokus pada proses bukan pada hasil. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, anak kita dekati, kemudian kita beri dukungan. Kamu kemarin itu bagus sekali yang kamu lakukan ya, kamu sangat peduli dengan teman. Itu satu bentuk dukungan. Kapan dan di mana kita sampaikan, sehingga hal tersebut akan selalu teringat oleh anak. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bermain-main. Menurut Bapak Ibu, ini nanti termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Kalau hukuman itu sifatnya serta-merta, pada saat itu langsung sepihak, anak tidak diajak kompromi, kita memberikan hukuman. Dampaknya jangka panjang, secara mental, secara psikologis mereka akan terdampak secara jangka panjang. Kalau konsekuensi, itu apa yang harus mereka bayar, apa yang harus mereka ganti karena mereka merugikan orang lain. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, yang sering kita lakukan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, masih. Lalu murid diminta untuk push up. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi mereka tidak diperbolehkan memakai sepatu, malah disuruh lepas semua begitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita cocokkan Bapak Ibu. Tadi pendapat Bapak Ibu ya. Kita cocokkan dengan yang sudah kita diskusikan. Jadi kalau ke fisik terlambat kemudian suruh nulis itu hukuman, mengelilingi lapangan basket hukuman. Tapi kalau keliling lapangan karena dia terlambat pelajaran olahraga, menambah larinya itu konsekuensi karena ada hubungannya dengan pelajaran, dengan pelajaran olahraga. Kalau misalkan tidak mengerjakan PR matematika kemudian disuruh lari, kan tidak ada hubungannya. Jadi itu merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Selain hukuman dan konsekuensi, ada lagi satu yaitu restitusi. Restitusi itu langkah paling bijak ketika kita menyelesaikan masalah anak atau menyelesaikan anak yang bermasalah. Karena kalau hukuman itu sepihak, guru langsung memberikan hukuman, perintah, anak tidak bisa menawar. Kalau konsekuensi, mengganti atas apa yang dia
telah merugikan. Kalau restitusi adanya kesepakatan. Dengan dasar kesepakatan tersebut, anak akan mengetahui bagaimana seharusnya dia bertindak dan konsekuensi apa yang sebaiknya mereka lakukan. Berasal dari anak, bukan dari guru. Kemudian restitusi. Jadi restitusi itu penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan restitusi, anak akan menyadari, oh ya saya salah, saya harus bagaimana. Dari keinginannya sendiri, anak yang tadinya melakukan kesalahan itu berusaha memperbaiki diri atas motivasi dari diri sendiri, sehingga ketika bergabung kembali di kelas, dia mempunyai karakter lebih kuat karena mempunyai pengalaman melakukan kesalahan. Ini tentang ciri-ciri restitusi. Nah, ini berdasarkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan, nggih, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kita yang membuat, anak-anak harus datang di sekolah sebelum pukul 7. Anak-anak tidak boleh terlambat, anak-anak dilarang berisik di kelas, anak-anak harus menjaga kebersihan. Kebanyakan kata dilarang, tidak boleh. Nah, itu merupakan peraturan sepihak dari guru. Kalau anak melanggar peraturan dari guru, tentunya guru memberikan hukuman. Jadi itu tidak bijak. Yang lebih benar adalah kesepakatan. Kelas mau bagaimana, kita buat kesepakatan dengan anak. Oh, kelas mau bersih, berarti semua kelas harus menjaga kebersihan. Anak yang menyampaikan. Supaya belajar nyaman harus bagaimana? Anak yang menyampaikan, tidak boleh mengganggu teman. Supaya tidak ada yang terlambat harus bagaimana? Anak yang menyampaikan. Itu proses membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jika anak melanggar, berarti mereka melanggar kesepakatannya sendiri dengan teman-temannya. Siapa yang memberi sanksi? Ya teman-temannya, satu kelas. Itu merupakan bentuk keyakinan kelas. Budaya positif di SD kita sudah kita mulai sejak lama. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita terapkan pada anak. Misalkan budaya senyum, sapa, salam 3S. Kemudian sholat duha, sholat duhur berjamaah. Kemudian kebersihan, senam, kebugaran. Kemudian membaca surat-surat pendek maupun doa-doa harian. Hal tersebut jika dilakukan setiap hari akan menjadi karakter. Karakter yang positif akan menjadi lingkungan yang positif sehingga membuahkan menjadi satu kebiasaan yang namanya budaya positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bentuk peraturan. Lebih bagus kalau kita kemas menjadi keyakinan kelas, tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, lebih bagus kita kemas menjadi menghormati orang lain dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk survive, bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk saling diterima atau menyayangi, kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan, kebutuhan untuk mencapai kesenangan, dan kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Anak-anak kita di kelas yang membuat masalah itu perlu kita cari alasan, kita cari tahu apakah mereka kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Lanjut Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Maksudnya begini, posisi kita sebagai guru menghadapi anak yang bermasalah. Yang pertama sebagai penghukum. Nanti kita sesuaikan dengan yang sering kita lakukan. Anak melakukan kesalahan. Misalkan anak tidak memakai sepatu berwarna hitam. Langsung kita
beri tindakan, kamu tidak boleh memakai sepatu seharian, dilepas sepatunya. Terus kamu seharian tidak boleh pakai sepatu, dibuka sepatunya. Itu sebagai penghukum. Dampaknya anak seharian itu akan merasa malu, akan merasa down, tertekan, tidak bisa pergi kemana-mana karena malu kakinya tidak memakai sepatu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Penyampaiannya itu lembut. Guru dalam menyampaikan ini lembut, menasihatinya itu dengan lembut, tapi kata-katanya itu membuat si anak itu seperti tidak berguna. Misalkan dengan kalimat, ibu kecewa ya, kamu sudah ibu bilangi berkali-kali tapi tetap saja tidak ada perubahan. Dampak ke anak itu, anak merasa, saya tidak berguna ya, saya sudah membuat guru kecewa. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman biasanya lebih akrab dengan anak dengan menggunakan kalimat-kalimat, tolonglah bantu ibu untuk menjaga keamanan kelas atau kenyamanan kelas. Tolong bantu Pak Guru ya, kamu jangan ramai. Kamu kalau sayang Pak Guru, tolong jangan ramai ya. Kamu kalau sayang teman-teman, tolong jangan diganggu teman-temannya. Itu posisi sebagai teman. Nah, sebagai pemantau itu hanya mencatat anak ini sudah melakukan kesalahan berapa kali, sudah perubahan atau tidak. Gitu. Kemudian yang paling ideal posisi kontrol untuk menangani anak bermasalah, kita sebagai manajer. Jadi kita telisik dulu kenapa anak melakukan kesalahan. Kita ajak berkomunikasi, masalahnya apa. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kalau mereka sudah menyadari kesalahannya, barulah kemudian kita tanya, kalau kamu sudah melakukan kesalahan ini, apa hukumannya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu posisi kontrol yang paling ideal. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan, kira-kira lebih sering berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, apa orang membuat orang bersalah, atau sebagai teman atau pemantau atau manajer? Kalau belum, selama ini belum menempatkan diri kita pada posisi kontrol manajer, ya mari mulai sekarang kalau kita menemukan anak yang bermasalah, sebisa mungkin kita berada pada posisi kontrol manajer, kemudian kita lakukan restitusi. Segitiga restitusi untuk menangani anak yang bermasalah ketika kita menempatkan posisi kita pada kontrol manajer. Yang pertama dilakukan menstabilkan identitas dulu. Jadi anak ditanya, karena dia datang terlambat, ditanya, ini sudah jam berapa? Kamu kok terlambat? Tadi apa yang kamu lakukan? Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, mempertanyakan mengapa kamu bisa terlambat? Oh, tidurnya larut malam. Kenapa kok bisa tidur larut malam? Karena mungkin main HP dan sebagainya. Kita beri penguatan yang kita tidak menyalahkan anak, karena ibaratnya melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Guru pun juga pernah melakukan kesalahan, jadi tidak langsung kita hukum anak karena kesalahannya tersebut. Kita harus beri dulu bombongan. Bu guru juga pernah terlambat, tapi tidak kemudian terus-menerus terlambat. Kamu harus berubah. Bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Nah, dia akan mengkoreksi dirinya sendiri. Yang namanya menanyakan keyakinan. Apakah datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Jadi kita tanyakan kepada anak, sehingga anak akan menemukan jawabannya sendiri. Oh ya, saya sudah melanggar keyakinan kelas, artinya saya sudah melanggar kesepakatan yang saya buat sendiri. Besok-besok saya akan bangun lebih cepat supaya saya tidak terlambat lagi. Harapannya setelah kita lakukan restitusi itu, anak akan menjadi sadar, tidak melakukan kesalahan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian penyampaian singkat saya tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjutkan dengan penyampaian yang sudah saya sampaikan kemarin tentang budaya positif.
Hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan pengalaman mengimplementasikan budaya positif khususnya di kelas 5 SD Negeri Belahar 2. Implementasi tentang budaya positif yang saya laksanakan di kelas 5 ada dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas, dan yang kedua adalah melaksanakan segitiga restitusi. Untuk membuat kelas yang nyaman, kelas yang sesuai dengan yang kita kehendaki, kita harus membuat kesepakatan dulu dengan para siswa. Tidak membuat aturan secara sepihak, akan tetapi bersama-sama dengan anak membuat yang namanya keyakinan kelas. Tahapannya yang pertama adalah memberikan arahan tujuan kegiatan. Jadi sebelum kita bersama-sama dengan anak membuat keyakinan kelas, kita sampaikan dulu kenapa kita harus membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Kita harus menjelaskan prosedurnya, untuk apa keyakinan kelas itu dibuat, dan sanksi yang akan diberikan kalau teman-teman sekelasnya itu tidak atau maksud saya melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dengan cara yang pertama, menggali ide-ide dan kemauan anak. Jadi anak-anak yang menyampaikan, kita tinggal memberikan sebuah umpan. Anak-anak mau kelasnya bersih, sehat, dan nyaman, bagaimana caranya? Biarkan mereka memberikan pendapat-pendapatnya. Mungkin ada yang menyampaikan, supaya kelas bersih harus ada rebut tiket. Mungkin juga ada yang menyampaikan harus dijaga kebersihannya, membuang sampah di tempat sampah, dan seterusnya. Bagaimana supaya suasana kelas nyaman? Mungkin ada anak yang memiliki ide untuk saling menghargai, saling menghormati sesama teman. Kemudian setelah ide-ide tergali, selanjutnya kita menyilakan anak menuliskan ide-idenya itu dengan menggunakan kertas atau sticky note atau selembar kertas. Kemudian ide-ide itu dikumpulkan dengan cara ditempel di papan tulis. Nah, setelah ditempel, kita bisa mengidentifikasi satu persatu, kemudian mengumpulkan yang sekiranya ide-ide itu memiliki kemiripan atau kesamaan. Karena ada anak yang tergali idenya membersihkan kelas, membuat rebut piket, kemudian membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu mengerucut menjadi satu kesepakatan kelas menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Kemudian setelah terkumpul rumusannya satu persatu kita simpulkan, lalu kita bacakan atau kita deklarasikan. Anak yang membacakan atau diwakili oleh ketua kelasnya untuk membacakan deklarasi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kemudian dipasang atau dipajang di dalam kelas menjadi sebuah kesepakatan bersama, menjadi ukuran tentang penerapan budaya positif di dalam kelas tersebut. Saya tunjukkan Bapak Ibu bagaimana saya membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Mengapa kita perlu untuk memberikan atau menanamkan karakter?
yang kuat kepada anak melalui budaya positif. Karakter-karakter ini sangat penting menjadi landasan bagi bekal mereka di masa depan, khususnya untuk menangkal perkembangan zaman yang semakin cepat diikuti dengan perkembangan teknologi. Kalau anak-anak tidak dibekali dengan karakter pada dirinya yang kuat, mereka akan terbawa oleh arus globalisasi yang mungkin saja bisa berdampak negatif. Bentar. Nah, ini rekaman kegiatan yang saya lakukan bersama dengan anak-anak. Pertama, saya menggali ide-ide dan gagasan dengan anak-anak kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian saya membantu mereka untuk merumuskan atau mengerucutkan dari semua ide-ide itu sehingga menjadi kesepakatan kelas. Setelah menjadi sebuah kesepakatan kelas, maka dideklarasikan di depan kelas menjadi sebuah kesepakatan. Bapak Ibu yang saya hormati, implementasi saya yang kedua adalah mempraktikkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang seperti kemarin sudah saya jelaskan, diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan kelas. Mempraktikkan segitiga restitusi membuat anak merasa lebih nyaman sekalipun mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Dimulai dengan menstabilkan identitas, maksudnya kita mengajak anak berkomunikasi, menggali isi pikiran anak, mengapa anak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita memvalidasi kesalahan. Anak sendiri yang menyatakan bahwa dia bersalah telah melanggar kesepakatan kelas. Jadi bukan kita yang menunjukkan kesalahannya, bukan kita yang menghakimi mereka, tapi anak yang mengakui kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Kalau tidak sesuai, artinya mereka melakukan pelanggaran. Kita minta mereka untuk memikirkan bagaimana supaya tidak terjadi lagi, supaya tidak melanggar kesepakatan kelas itu. Apa yang harus mereka lakukan? Itu semua harus muncul ide-ide dan gagasannya itu dari anak-anak. Bapak Ibu, saya tunjukkan hasil implementasi saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Restitusi ini sudah saya lakukan ketika ada anak kelas 5 yang melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan kelas, yaitu ini
disiplin dalam membuang sampah. Saya menemukan anak kelas 5 yang tadi membuang sampah di selokan. Bagaimana saya menangani mereka dalam praktik segitiga restitusi anak yang terlambat datang ke sekolah. Hari ini saya terlambat bangun. Semalam saya bermain HP sampai larut malam saya juga di bawah. Jadi permintaan sekolah karena semua HP jadi kami kesiangan. Mereka masih ingat dengan bulan kita Datang tepat waktu menjadi kebersihan dan tidak tinggal di rumah. dan kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kita bisa Saya tidak akan bermain HP tidak marah dan saya tidak tidur setelah selesai belajar. termasuk mereka sebenarnya melakukan kegiatan depan itu harapkan memberikan di baik bisa menjadi yang bertanggung jawab dan ada. Demikian Bapak Ibu, saya melakukan restitusi terhadap anak yang terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya, restitusi yang saya laksanakan ketika anak tidak disiplin dalam membuang sampah ke tempat sampah. Misalnya akan dasar, itu sampahnya diselokan dulu. Di mana saling membuang sampah di tempat sampah itu. Kira-kira kalau misalnya membuang sampahnya diselokan, tidaknya apa ya? Lingkungan kelas dan lingkungan sekolah jadi makom. Ada orang digunakan dengan kesalahan. Jadi pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam ini nanti akan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan solusi supaya masalah tidak membuang sampah di selokan. Kalau kita tahu, kira-kira apa yang akan masalah dan masalah ini? Saya malas berkata. Oh, jadi misalnya masalah kalau sangat selalu karena malas mau sabar dan masalah apakah membuang sampah di selokan itu yang sesuai atau belum dengan jalan kelas kita? Maaf bukan sudah lambat. Biarnya kita. Masalah masih ingat apa sudah yang kelas kita? Dalam tepat waktu menjadi kesediaan kelas dan tidak menunggu. Iya. Lalu kira-kira apa yang harus masalah lakukan supaya bisa dibawa ke kelas? Ini saya misalnya harus dari mana? Kalau nggak masalahnya di mana? Jadi misalnya kira-kira apa yang akan mulai membiasakan dia sama tidak sama setelah ya terima kasih ya misalnya dan mau melakukan perubahan yang baik harapan itu masyarakat akan berjalan yang bertanggung jawab dan tidak ada ya. Demikian Bapak Ibu tentang pengalaman saya ketika melakukan restitusi di kelas 5. Bapak Ibu mungkin juga memiliki pengalaman-pengalaman ketika mendisiplinkan anak dengan berbagai macam cara.
Untuk melakukan segitiga restitusi yang harus kita pastikan adalah sebaiknya kita memposisikan diri sebagai kontrol manager. Dengan melakukan segitiga restitusi, menurut pengalaman membuat anak merasa lebih nyaman, tidak merasa dihakimi, dan tidak berdampak secara psikologis. Nama saya Elisa Kasifah. Testimoni anak yang telah mendapatkan Saya merasa restitusi. senang dengan restitusi yang dilakukan oleh guru Sri. Saya melakukan kesalahan tapi tidak merasakan diberikan hukuman, justru mendapatkan jalan keluar. Sehingga saya menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan taat aturan. Terima kasih Bu Sri. Sampailah kita pada kesimpulan, yaitu ketika menangani suatu masalah dengan tepat, dengan menggunakan segitiga restitusi. Melalui restitusi ini, anak akan menyadari kesalahannya, kemudian meyakini kesepakatan kelas dan menimbulkan nilai-nilai kebajikan yang membentuk budaya positif. Ketika dia kembali lagi kepada komunitasnya, dia akan menjadi semakin berkarakter karena memiliki pengalaman pernah melakukan kesalahan atau belajar dari kesalahan. Demikian Bapak Ibu penyampaian saya tentang implementasi budaya positif yang sudah dilakukan di kelas 5 SD Negeri Belar 2. Untuk selanjutnya saya membuka sesi untuk melakukan tanya jawab. Barangkali Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan kita bisa berbagi untuk kita diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian implementasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu. Dan untuk acara selanjutnya yaitu kami buka sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan saya beri kesempatan kepada dua penanya. Monggo Bapak Ibu. Saya Iya, monggo Bu Atin. terima kasih atas waktunya. Ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan, terutamanya mengenai kasus yang ada di kelas saya ya Bu. Kira-kira bagaimana penerapan segitiga restitusi yang tepat pada kasus anak yang malas menulis pada kelas rendah? Oke, mohon jawabannya. Sampun Bu. Sudah. Untuk penanya yang kedua, Saya Bu. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. guru kelas rendah juga mau menanyakan kasus di kelas saya ada siswa yang udah diberi restitusi tapi masih belum ada perubahan yang maksimal. Gimana tanggapan Bu selanjutnya? Sudah, Pak. Ya. Monggo Bu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu penerapan segitiga restitusi pada anak yang malas menulis Bu. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Guru kelas 2 yang menanyakan bagaimana kita memberikan restitusi kepada anak yang tidak mau menulis. Dalam hal ini, anak kelas 2 memiliki pemahaman segala sesuatu itu yang harus konkret, tidak abstrak. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pendekatan dengan komunikasi. Ajaklah anak tersebut untuk berkomunikasi, kita dekati. Kenapa anak tidak mau menulis? Apakah karena memang tidak ingin menulis atau tidak bisa menulis atau hal yang lain itu kita tanyakan dulu. Perlu juga kita beri saran, mungkin karena perintah kita untuk menulis itu kurang menarik bagi anak, jadi perlu diberikan sarana-sarana yang lebih menarik. Misalkan kita memberikan gambar, menunjukkan gambar kepada anak itu. Nah, kamu lihat ini gambar apa? Gambar burung. Nah, coba kalau burung itu tulisannya seperti apa sih? Burung mau lihat. Nah, nanti anak akan
karena tertarik dengan gambar burung, maka dia mau menuliskan burung. Nanti kita coba dengan gambar-gambar yang lain. Kemudian setelah anak melakukan, kita tanya lagi, memvalidasi kesalahan. Kamu kalau tidak mau menulis, kira-kira menjadi semakin pandai apa nanti jadi kurang pandai? Kamu akan sama dengan temanmu yang rajin, apakah akan ketinggalan? Nah, anak akan menyadari nanti kalau saya tidak mau menulis, tidak akan sama dengan teman-temannya. Nah, maka dari motivasi tersebut, dia akan menyadari, mulai sekarang saya akan menulis. Apakah sikapmu yang tidak mau menulis itu merupakan sikap disiplin? Oh tidak, ternyata saya tidak disiplin. Nah, bagaimana supaya kamu bisa disiplin seperti teman-temanmu yang ketika saatnya menulis, mereka juga menulis, maka anak akan menyadari kalau saya ingin menjadi lebih baik seperti teman-teman, maka saya harus mau menulis. Seperti itu jawabannya Bu Atin. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Bapak Rupi tentang anak kelas 3 yang sudah diberikan restitusi, tetapi masih saja anak tersebut belum menunjukkan perubahan yang maksimal. Hal ini memang seringkali terjadi pada anak-anak, yang mana anak-anak itu memang pada dasarnya tidak suka diatur. Restitusi adalah salah satu upaya dengan kelemah lembutan seorang guru menuntun anak supaya menyadari kekurangannya, supaya menjadi lebih baik. Kalau kita sudah berkali-kali melakukan restitusi tetapi belum mau berubah, ingat, tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya kepada guru, tetapi juga tanggung jawab keluarga, orang tua, dan juga masyarakat. Kita bisa melibatkan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua untuk bersama-sama memberikan restitusi kepada anak. Sehingga dengan pantauan dan dukungan dari orang tua, kerjasama kita dengan orang tua dan masyarakat, mudah-mudahan upaya kita untuk mengembalikan anak tersebut kepada budaya disiplin positif dapat terlaksana. Begitu jawaban yang bisa saya berikan. Di lain kesempatan kita akan mengupas hal tersebut lebih dalam dengan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Demikian, saya kembalikan waktunya kepada penata acara. Untuk acara yang kedua yaitu tanggapan dari rekan sejawat yang akan disampaikan oleh Bapak Jumadi. Kepada Bapak Jumadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Regular 2, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Regular 2, marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkah limpahan rahmat hidayahnya kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sampaikan terima kasih dengan adanya salah satu keluarga dari SD kita menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Brebes. Semoga ini menjadi tonggak lebih meningkatnya kualitas SD kita, dan setelah nanti Ibu Sri Rahayu telah selesai menjadi guru penggerak, mungkin nanti akan melangkah ke jenjang berikutnya. Dampak positifnya ke rekan-rekan kita yang masih muda-muda terutama, supaya bisa mengikuti jejak beliau, sehingga nanti sekolah kita pun akan meningkat menjadi sekolah penggerak. Dengan demikian, kalau semuanya sudah menjadi guru penggerak, insya Allah kualitas pendidikan di SD Belahar 2 yang sampai saat ini sudah sampai juga pada akreditasi A, supaya bisa bertahan, syukur bisa menambah menjadi
A plus, sehingga nanti SD-SD yang di kota pun bisa kita lewati. Semoga semua sehat, bisa melaksanakan tugas sebagai guru penggerak, terutama Bu Sri Rahayu, supaya cepat selesai sesuai dengan waktu. Kemudian nanti rekan-rekan yang lain segera menyusul. Ini sudah salah satunya sudah mulai daftar, walaupun baru sampai tahapan seleksi berkas dulu. Mungkin nanti yang lain akan segera muncul. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan jawabannya. Dan untuk selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita akhiri acara pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pada siang hari ini dengan bacaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.